Halo netizen, ini adalah all new Toyota Veloz. Nah, ini adalah yang varian CVT yang kalau di kata orang sales ini ya, namanya tuh tipe V ya. Jadi kan Veloz itu terbagi menjadi tiga varian yang awal ya, yang manual, yang Q CVT dan Q CVT dengan Toyota Safety Sense. Nah, kalau kata sales yang ada di Auto 2000 Menara Astra ini, untuk yang manual dan matic non Q itu namanya Veloz tipe V. Jadi lucu juga ya, kayak di Innova gitu ya. Jadi ini adalah tipe otomatis yang bukan tipe Q. Nah, yang tadinya itu cuma tersedia dalam varian manual aja ya, tapi sekarang ada juga varian otomatis berjenis CVT tapi bukan varian Q. Jadi fiturnya itu mirip seperti yang manual, cuma ya beda transmisi aja gitu ya. Cukup unik jadinya ya. Dan sekali lagi gue ingin berterima kasih kepada Bang Friendly dari Auto 2000 Menara Astra ini untuk mengizinkan gue untuk ngulas si Veloz V CVT ini ya. Jadi namanya lucu ya. Oke, untuk tampilan eksterior sih ini mirip seperti Toyota Veloz yang manual gitu ya. Jadi untuk varian V ini dia memiliki tampilan yang hampir mirip seperti varian Q, terutama di bagian bumper ini sih masih sama ya. Dia airdam-nya tuh lumayan besar, dan yang beda dibandingin varian Q adalah dia nggak ada kamera 360 derajat di bagian bawah logo Toyotanya. Sisanya sama, jadi lampunya dia LED reflektor yang full gitu ya. Ada lampu senja LED juga, dan sennya juga sequential LED di bagian bawah sini, dan ada fog lamp halogen juga di bagian bawah. Nah, di balik spion tengah juga nggak ada dual kamera untuk sistem TSS ya, karena itu kan cuma di tipe Q CVT TSS. Nah, lanjut ke samping, velgnya sama seperti Veloz manual juga ya, yang lebih kecil, dan ini adalah velg yang digunakan di Toyota Avanza tipe G. Jadi dia ring 16 dengan ban yang berukuran 195/60 R16. Dan karena ini Veloz, rem depan belakangnya cakram, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Di bagian samping juga ada kayak semacam side skirt berwarna hitam. Untuk spionnya juga dia ada tongkatnya ini ya, pose-nya itu di bagian pintu, bukan di bagian pojokan pilar, dengan lampu sen LED di ujungnya. Nah, karena ini dia bukan tipe Q, dia nggak ada kamera 360 dan nggak ada paddle lamp juga. Di bagian atas tetap ada talang air, ada roof rail, dan handle-nya juga tetap ada akses smart key juga. Jadi tinggal sentuh guratan ini sambil ngantongin kunci, dan kuncinya itu seperti ini ya, tetap smart key. Ada tombol lock di logo Toyota dan tombol unlock di bagian bawahnya. Di bagian window line, dari ujung pintu belakang sampai bagian lampu sana itu juga ada list chrome-nya, jadi nyambung terus sampai ke depan. Dan ini ya, walaupun dia velgnya seperti Avanza, tapi rem belakangnya tetap kayak Veloz gitu, tetap pakai disc brake, bukan pakai tromol kayak Avanza. Nah, untuk bagian belakangnya pun juga nggak berubah ya, paling yang beda cuma nggak ada emblem Q di bagian kanan bawah. Sisanya masih sama seperti Veloz pada umumnya yang udah selama ini dijual ya. Ada lampu belakang LED bar dengan lampu rem, lampu sein, lampu mundur yang sudah LED juga. Di bagian atas plat nomor itu juga gak ada garnish bertuliskan Veloz, dan lampu plat nomor memang masih bohlam tapi ada kamera mundur. Di sini ada reflektor, sensor parkir 2 titik, dan ada aksen underguard di bagian bawah ya. Untuk di bagian kaca belakang ada wiper belakang, ada defogger belakang, ada HEMO stop lamp juga di balik kaca belakangnya, dan ada antena shark fin. Untuk bagasinya dia tombol elektrik, dan bagasinya seperti ini kalau jok baris ke 3 lagi tegak. Standar aja sih, mirip seperti Veloz pada umumnya. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan, dan jok belakang ini juga bisa dilipat 50-50. Tadi ada lampu bagasi dengan open storage di sebelah kiri. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Veloz tipe V CVT ini. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan teknologi dual VVTi seperti
Toyota Avanza dan Veloz lainnya gitu ya. Kode mesinnya 2 NRVE dengan tenaga mesin sekitar 105 PS dan torsi 137 Nm. Dan untuk di varian CVT ini ya tadi transmisinya dual mode CVT ke roda depan. Untuk rom mesin juga ya standar aja, nggak bisa dibilang rapi, tapi ya enaknya kalau misalnya ada kerusakan gampang ngurusnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari Toyota Veloz V CVT ini. Untuk interior sih semua Veloz itu sama ya, baik yang manual ataupun yang otomatis. Jadi yang beda tuh cuma di fitur-fitur dan jenis transmisi. Untuk joknya dia juga tetap yang sampingnya kulit gini ya, dan ada kayak bahan kain halus di bolster sampingnya berwarna silver gitu. Pengaturannya juga sudah lengkap nih, ada head adjuster, recline, dan sliding. Nah, karena ini bukan yang tipe ada Toyota Safety Sense ya, dia cuma dual airbag ya, jadi nggak ada side airbag, nggak ada curtain airbags juga. Di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki bensinnya. Oke, jadi kita masuk, dan untuk di bagian interiornya sih mostly sama aja seperti yang varian lainnya ya. Jadi setirnya sudah dilapis kulit dengan aksen piano black dan brush panel di bagian bawah. Pengaturannya juga lengkap ya, bisa tilt dan bisa teleskopik juga, yang udah standar dari Avanza yang tipe G. Nah, untuk di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan MID buat volume, di tengah ada klakson dengan airbag pengemudi, di sebelah kanan juga ada switch untuk mode berkendara, dan ada buat ganti track ya. Di belakang setir nggak ada pedal shift, tapi ada tuas lampu yang sudah otomatis, lampu senja, lampu utama, lampu kabut depan, sen, dan tuas wiper ini juga sama. Nah, untuk speedometernya kita nyalain dulu ya, tapi kita kontak on aja. Dia ada engine source buttonnya di tengah sini. Nah, untuk di bagian instrument clusternya juga sama seperti semua varian Veloz yang lainnya ya. Dia menggunakan LCD TFT display yang mirip seperti di Veloz, Q, atau di Race, terus di Vios juga, dan sekarang juga ada di Yaris Cross. Yang di sebelah kanannya juga ada speedometer digital dengan fuel gauge. Nah, di sini informasi lengkap ya, ada tachometer, temperatur udara luar, trip B, odometer, trip A, dan MID-nya juga lengkap sekali. Jadi di sini ada tampilan untuk konsumsi BBM instan dan rata-rata, sisa jarak tempuh, jam analog, terus ada layar peringatan. Di setting brightness ini juga bisa diatur keterangan layarnya, jam dan tanggal. Desainnya juga seperti kita tahu bisa diganti-ganti ya, ada 4 tema, mana yang kalian suka itu bisa diatur, dan ada display setting, jadi eco indicator light, average fuel consumption reset, trip A reset, ending display, opening display, steering angle, panduan mode berkendara, buzzer ini untuk bunyi kayak lampu sen gitu, bisa dipilih bunyi 1, bunyi 2, bunyi 3, itu bisa dipilih suaranya. Ada notification date juga, jadi kita punya 10 tanggal spesial yang bisa diatur. Misalnya ada yang ulang tahun atau anniversary pernikahan, pengingat servis gitu, bisa kita atur tanggalnya kapan, dan nanti dia punya animasi yang berbeda setiap kita nyalain mobil. Di vehicle setting nggak selengkap yang varian TSS ya, karena emang fiturnya nggak sebanyak itu. Dan di sini juga bisa diatur auto door lock dan auto unlocknya, mau ketika keluar dari posisi P atau ngikutin kecepatan kendaraan, dan auto unlocknya juga mau pas masuk P dia ngebuka atau pas kita matiin mobil baru ngebuka. Ada bunyi answer back volumenya bisa kita atur. Wiper ini ada speed link intermittent wiper, jadi walaupun dia nggak ada intermittent timer di sini, tapi dia bisa ngebaca kecepatan mobil ya. Jadi semakin cepat kita berkendara, dia akan semakin cepat sapuan wiper intermittentnya. Terus ada triple turn signal, welcome lamp, ada maintenance setting, oil warning, reset warning. Bahasa ini juga lengkap sekali ya, mau ada bahasa apa aja, dan balik ke tampilan utamanya. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, depannya ada cup holder, di bawahnya ada satu buah tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Terus di bagian bawahnya lagi ada lubang kecil untuk naruh koin, ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal dia masih model gantung, dan ada footrest juga di sebelah kiri yang lega untuk naruh kaki kiri. Di bagian
door trim ini juga ada panel soft touch di bagian armrest ya, yang nggak ada di Avanza. Dan untuk di door trimnya Veloz dia juga ada grab handle seperti yang ada di Race ini ya, jadi bisa nutup dari sini atau nutup dari sini. Dan dia juga ada aksen silver dengan karbon di atasnya. Handle-nya dia chrome. Di sini juga ada panel putih yang senada seperti di dashboard dengan aksen jahitan palsu, dan ada ambient light juga ya di bagian bawahnya. Cuma emang nggak di set terlalu terang saat ini. Di sini juga ada pengaturan jendela yang sudah auto up down, tapi cuma di sisi pengemudi doang, dengan anti jepit juga. Mana sih? Kayak kurang. Nih kita tes lagi. Nah ya, ada anti jepitnya ya. Di bagian sini juga ada window lock, ada pengaturan spion yang bisa dilepas secara elektrik, tapi dia nggak ada indikator blind spot monitoring seperti yang tipe TSS. Di bawahnya juga ada 2 buah bottle holder, door pocket, speaker, dan tweeternya ada di pojokan dashboard sana. Untuk di atas ada sun visor pengemudi yang polos, cuma ada card holder di sisi luarnya aja, spion tengah, manual dimming, dan lampu kabinnya sini juga LED ya, beda dengan Avanza yang masih bohlam, bisa ngikut pintu atau nyala individual seperti ini. Nah, untuk yang sebelah kiri juga ada sun visor dengan card holder di sisi luar, bahkan ada kacanya yang kalau dibuka itu ada lampunya. Cuma karena lagi plastik kan nggak bisa dibuka ya. Ada grab handle, seat belt belum bisa naik turun, tapi headrest bisa diatur naik turun. Nah, untuk head unitnya ini juga berbeda dengan varian Q yang selama ini banyak di jalan ya. Dia masih pakai head unit yang floating, tapi dia menggunakan head unit yang ada di Avanza. Jadi fiturnya sedikit ya, jadi nggak selengkap yang ada di Veloz yang ada kamera 360 dan lain-lain, dan Apple CarPlay, Android Auto. Di sini tuh nggak ada. Jadi inputnya tuh cuma radio pastinya, ada Bluetooth, USB, dan kalau kita lihat menunya di sini ada iPod juga. Dan walaupun begitu dia tetap ada kamera mundur, tapi ya nggak ada kamera 360 kayak yang varian lainnya. Di sini ada tampilan untuk kalender, apa yang lagi diputar medianya, dan jam, serta di bagian setting ini bisa ngatur displaynya. Terus ada picture adjust, pengaturan sistem lengkap ya, ada buat general, regional, terus ada konektivitas, Bluetooth, dan lain-lain. User interface di bunyi bip-bip atau bunyi dung-dungnya ini bisa diatur. Backgroundnya itu juga bisa diganti, bahkan bisa ini ya, nambahin background sendiri. Terus ada key illumination color, jadi warna-warna yang di sini tuh bisa diganti warnanya sesuai selera kita, bisa diatur sesuai user atau mau model scan. Jadi ya udah diganti-ganti warna sendiri gitu ya. Ada mode dual zone juga, jadi output audionya itu bisa beda antara head unit depan dengan rear seat entertainment yang ada di belakang. Dan di sebelah kanannya tadi ada tombol kapasitif yang di sebelah sini ya. Di bawahnya ada ventilasi AC dengan tombol lampu hazard di tengahnya. Untuk AC-nya dia sudah automatic single zone climate control, yang suhu paling dingin itu di 17,5 derajat, paling panasnya di 28 derajat. Tapi dia nggak ada heater, dan favorite-nya ada di sebelah kiri. Ada mode AC, sirkulasi udara, defogger belakang, dan off ya. Cuma sayangnya dia belum ada zona AC ke kaki ataupun ke kaca depan. Jadi kalah sama kompetitornya sih emang. Tapi di bagian sini juga ada rear seat dan passenger seat belt reminder. Di sebelah kanannya ada engine start button. Dan untuk di Veloz ini sama seperti yang varian Q ya, dia ada panel piano black yang nyambung sampai ke tuas transmisi. Dan tuas transmisinya sendiri juga finishingnya sedikit lebih mewah ya, karena pinggirannya itu dia ada silvernya, dan shifternya juga sudah dilapis kulit dengan ada silver lining di bagian tengah sini. Dan tadi ya dia menggunakan transmisi CVT, ada mode drive, ada mode sport juga dengan manual mode, ke atas untuk naik gigi, ke bawah untuk turun gigi, dan ada pilihan manual juga. Di sebelah kanan dan sebelah kiri panel center console ini juga ada ambient light ya, bisa kalian lihat sendiri. Di belakangnya juga tetap ada electronic parking brake yang seperti di varian Q juga. Jadi untuk ngelepasnya tinggal injek rem, tekan ke bawah untuk ngelepas, dan ada brake hold juga untuk
nahan rem supaya lagi macet itu kita nggak capek. Di belakangnya juga ada wireless charger, bisa dinyalakan dari sini atau dimatikan. Di belakangnya juga ada center console, yang ini bisa dijadiin armrest dengan power outlet 12 volt di dalamnya. Terus untuk di bagian dashboard sini juga ada soft touch-nya, tapi dia nggak ada open storage jadinya kayak di Avanza gitu ya. Di bawahnya juga ada glove box yang belum soft opening. Di atas ini juga ada airbag penumpang depan, ada tweeter sebelah kiri, dan untuk cup holdernya juga dia model yang didorong buka tutup seperti itu. Oke, seperti itu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Veloz tipe V CVT ini. Sekarang kita matiin dan kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari all new Toyota Veloz yang tipe V ini. Ya, untuk di kabin belakang sih masih sama aja ya, seperti Veloz lainnya. Jadi ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jari di bagian sini. Kalau di bagian tengah malah lebih ya, bisa 6 jarian. Dan ini juga bisa diatur jok baris keduanya, mau mentok sekaligus atau mau di posisi paling mundur itu juga lega. Nah, untuk di Veloz ini dia ada multiple seat back pocket ya. Kalau di Avanza cuma di bagian sini doang, jadi bisa naruh banyak barang. Di belakang center console juga ada satu buah cup holder, dan di bawahnya ada power outlet USB masing-masing 2,1 ampere. Ada gundukan sedikit di tengah untuk knalpot ya, walaupun dia sudah pakai DNGA dan berpenggerak roda depan sekarang, tapi masih ada gundukan walaupun nggak separah Avanza yang lama. Di bagian atas juga ada AC double blower yang lebih streamline desainnya dengan knob fan speed di sini, dan untuk yang Veloz dia juga ada rear seat entertainment di bagian sini untuk menghibur anak kecil ya kalau di perjalanan jauh, dan untuk ngatur-ngatur itu ada di touch panel di bagian sini. Ada satu buah lampu kabin juga di bagian sini yang sudah LED juga. Untuk di bagian jok belakang atau di jok tengah ya lebih tepatnya, sama nih, pinggirannya dia kulit, tapi di bagian tengah itu dia kayak fabric yang super halus gitu, dengan headrest 3 buah yang bisa di adjust. Serta di sini juga ada apa namanya nih, armrestnya ya, jadi bisa ditarik dan bisa diturunin gitu ya. Ada ISOFIX points juga di sini, serta untuk seat belt tengahnya dia ada di atas yang rapih kayak di Avanza yang lama. Untuk di bagian door trim ini juga sama ya, di bagian atas itu memang plastik keras, tapi untuk di bagian armrest dia empuk berwarna putih. Ada switch power windows, cup holder di atas dan di bawah, dengan speaker di bagian sini, serta ada handle chrome-nya juga. Oke, ini kita ubah dulu posisi recline jok depan, dan ini kita majuin sedikit kali ya biar masuk ke kabin baris ketiga lebih mudah. Ini kita turunin dulu headrestnya biar nggak mentok sama jok depan, dan dia modelnya one touch tumble. Oke. Nah, ini kalau misalnya di rebahin, ini bisa diatur. Nah, bisa segini nih. Jadi lumayan lega. Ini posisinya jauh lebih baik dibandingin Avanza yang lama, dan tergantung kita ngaturnya ya, ini bisa lega banget atau jadi sempit banget ya, karena posisi recline di jok baris kedua itu emang jauh banget. Sedangkan untuk headroom, ini mohon maaf kalau agak gelap karena kita lagi di indoor, tapi masih ada 2 jari di sini. Jadi masih aman sekali untuk tinggi gue yang 170 cm. Lanjut lagi, amenities di belakang sini juga lengkap ya, ada cup holder, di sini ada tempat penyimpanan, seat belt di belakang juga ada 2 ya, jadi bisa buat 2 orang di belakang. Di sebelah kanan sini juga ada tempat penyimpanan, cup holder, dan ada satu power outlet lagi di belakang sini. Nah, untuk di bagian jendela belakang sini juga lega ya, jadi nggak kesannya tuh sempit. Oke, ini kita lipat lagi aja. Oke, yuk kita balikin lagi jok ya. Jadi ya, buat yang si Veloz tipe V CVT tanda kutip ini sebetulnya opsi yang baik buat kalian yang nggak perlu kecanggihan dari
Veloz yang varian Q. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Veloz tipe V CVT ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam nyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Auto 2000 Astra Tower. Untuk kontak pesannya bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.